Bagaimana ceritanya, bagaimana untuk diketahui supaya mungkin orang sini terutama ya pada tahu kisahnya masnya itu bagaimana asal mulanya. Oke, kenalkan nama saya Muhammad Abdillah. Muhammad Abdillah ya. Sebelum masuk Islam nama Cina saya Liu Chiuqi atau di gereja lebih dikenal Pendeta Liu. Dari kecil, dari pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA saya di Immanuel, saya di Alkitab. S1 saya di Kristologi Filsafat, S2 saya ambil Master Kristologi Filsafat. Alhamdulillah saya terlahir dari 6 bersaudara, 4 putri, 2 putra. Yang 1 putri, 2 putri, 3 putri, 4 putra, 5 putri, 6 putra almarhum. Berarti saya putra satu-satunya. Dan sempat menjabat sebagai ketua gereja Kalimantan, membawai kurang lebih 118 pendeta dan membawai 3.000 jamaah. Dan saya juga alhamdulillah ayah saya menjabat sebagai GO-nya pendiri gereja 14 gereja terbesar di Kalimantan. Ayah saya yang dirikan. Memang kadang banyak orang bertanya, mengapa sih antum udah bisa bilang ya bahasa kasarnya pemimpin lah saya di Kalimantan. Bapak banyaknya kok bisa masuk Islam? Saya hanya intinya saya mengkaji di surat Ar-Rahman sama Al-Ikhlas itu selama 4 tahun saya di filsafat. Saya coba mengkaji. Alhamdulillah teman-teman juga kata-kata muslim dan sebagian juga ada habaib teman-teman. Sharing akhirnya saya ketemu lah yang berbunyi ya Bani Israel lanakallahu wa ni'matin fakhum la yabshirun. Jadi saya kaji saya mikir saya juga berarti termasuk Bani Israel kan gitu. Nah sedangkan di Injil yang pasti menyatakan, kadang ada orang bertanya, mengapa sih Yesus disalib, kita minta pertolongan Yesus. Nah saya mau jelaskan bahwasannya yang disalib itu sebenarnya bukan Isa alaihissalam tapi Yudas, itu murid yang ke-10 yang berkhianat pada Isa alaihissalam. Nah seandainya kalau dia bertanya mengapa anda masuk, saya hanya satu kata kok. Kalau anda emang meyakini Yesus itu Tuhan, mengapa di Bible asli pada 13:04 yang saya pelajari itu mengatakan Eli Eli lama sabatani. Ini bahasa Ibrani yang artinya Tuhan tolonglah aku. Saya kaji selama 4 tahun dan situ juga berbunyi, wahai umatku, sesudah wafatnya aku akan terlahir seorang anak yaitu Ismu Ahmad. Habis masuk Islam dan diam-diam alhamdulillah saya koma 4 bulan. Jujur saya koma 4 bulan, badan saya hancur remuk. Alhamdulillah ada teman-teman FPI yang backup, dapat rumah sakit sampai pulang. Ya alhamdulillah lah, intinya saya bersyukur pada Allah. Allah kasih hidayah, ya Allah kasih hudah lil muttaqin, jalan terbaik bagi saya. Makasih saya syukuri apa adanya, Pak. Terus itu apa yang menarik untuk masuk Islam? Yang menarik azan Islam. Yang pertama azan. Saya nggak tahu, setiap dengar azan saya pasti menangis. Sebelum masuk Islam udah tahu apa artinya azan sebenarnya? Udah. Karena saya kan diambil di filsafat, perbandingan studi banding. Quran, Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya. Dan studi banding. Terus kenapa orang tua melarang? Itu kan hak ya. Karena begini, saya ini termasuk kalau laki-laki itu saya punya adik laki-laki meninggal. Saya pewaris tunggal. Karena di gereja ini yang mewarisi nggak boleh perempuan dan nggak boleh menantu. Ya, ini guys, ini saudara kita yang mualaf dari Kalimantan, untuk sementara ini di Jepara, di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, khususnya di Kecamatan Melongo juga. Ini mari kita dukung, mari kita sengkuyung bersama supaya benar-benar merasa lebih tenang, lebih nyaman di dalam agama yang baru. Itu ya, supaya bisa berlanjut dan di sini bisa memberi contoh yang lain supaya yang lain bisa mengerti bahwa agama Islam adalah agama yang paling saya juga mau bagus. nambahin sedikit Ya. Ini hanya mencontoh aja, maaf, bukan berarti saya itu ahli atau alim, tidak, Pak. Saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara, cobalah kita waktu kita beribadah pada Allah, coba kita lepas yang nama dunia. Kalau kita kerja dunia, kita pasti akan mentok. Sesuai di surat Ar-Rahman yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fabi'ai ala'i rabbikuma tukazziban. Coba kita hayati renungi. Ya. Sebenarnya rezeki dari Allah. Yang paling berharga ada tubuh kita, mata kita, lisan kita. Inilah yang benar-benar kita. Kadang kita coba hayati, apakah kita ini sudah kembali sujud kepada Allah? Karena maaf, setiap lisan kita, setiap waktu kita Allahu alam, ya pasti kita pasti pernah menyinggung puasa orang, entah dan lisan, akhlak, mata atau selainnya itulah. Maka saya hanya bukan hanya menegaskan kepada saudaraku, marilah kita sama-sama kembali pada Allah. Marilah kita sama memakmurkan masjidnya Allah. Mengapa saya bilang? Karena di firman Allah jelas, tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya beribadah padaku, kata Allah. Alhamdulillah. Terus gini, kenapa untuk bertemu sama Bib Said? Di mana ketemunya? Jujur, Afwan, Ane juga salah satu masih santri. Ane masih seorang santri di Semarang. Alhamdulillah, Ane di Padepokan Ki Ageng Sendang di belakang pondoknya Gus Nuril. Nama kiai saya adalah Abah Sultan. Alhamdulillah, saya dapat amanah beliau untuk tirakat menuju dari Semarang, Demak, Kudus, Rembang, Surabaya dengan menempuh jalan kaki. Makamis berziarah 9 wali dengan berjalan kaki. Alhamdulillah, dari izin Allah, amanah pertama Semarang Demak selama 17 jam berjalan kaki. Alhamdulillah lancar, tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Alhamdulillah. Inilah teman-teman saudara kita semua. Ini saudara kita yang bernama siapa? Muhammad Abdillah. Muhammad Abdillah yang dulunya non Muslim atau paling tidak kepala pendeta di Kalimantan, Sekalimantan ya. Sekarang ini masuk Islam sudah kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Uang yang ditinggalkan 19 triliun. Terus ini waktu masuk Islam itu dari pihak keluarga pasti tidak diperbolehkan. Iya. Pasti kontra. Pasti. Bahkan dari orang tua untuk bahkan diusir ya. Otomatis. Diusir, bahkan dianiaya, bahkan pernah masuk rumah sakit sampai koma. Maka dari itu saudara kita semua yang Muslim, mari di seluruh Nusantara kita dukung. Untuk sementara ini Mas Abdillah untuk sementara di tempat kami ya di Desa Suawal. Mudah-mudahan di Desa Suawal ini lebih nyaman, lebih tentram, amin, lebih senang, lebih bahagia karena di sini seluruh saudaranya Muslim. Bahkan di Desa Suawal Barat ini 99% Muslim. Mudah-mudahan lebih bagus, lebih tenang. Nah, ini yang saya harapkan dari Mas Abdillah ini. Tinggal di sini berapa lama kira-kira? Saya Allahu alam, tapi insya Allah saya akan dapat ijazah saya seorang kiai. Ya paling setelah 2 minggu 3 minggu Pak, insya Allah Pak ya. Karena setelah 2 minggu 3 minggu saya harus melanjutkan perjalanan. Karena amanah saya harus ziarah 9 wali sampai ke Surabaya dengan menempuh jalan kaki. Ya, ini saya doakan, saya juga terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah yang lebih bagus, amin, ya lebih tenang, mudah-mudahan dan bisa siar agama di lingkungan kita semua. Amin, walaupun mungkin baru beberapa tahun, tapi aku yakin jenengan lebih mahir daripada saya karena ketemu sama kiai-kiai, sama ulama-ulama. Saya terima kasih. Ini poros dulur saudara semuanya yang ada di lingkungan sini juga di Jepara. Mari kita sama-sama untuk memberi semangat kepada Mas Abdillah supaya lebih besar hati melanjutkan perjuangan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Begitu, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman saudara-saudara semua ini bisa memaklumi dan akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.